warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar tentang faktor persekutuan. Dengan saya, Kurnia Widianingsih dari SDN Miji 4, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui video pembelajaran faktor persekutuan bilangan ini, peserta didik dapat menjelaskan faktor persekutuan bilangan melalui cara pembagian, tabel perkalian, dan pohon faktor dengan tepat. Dan melalui video pembelajaran faktor persekutuan bilangan ini, peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan bilangan melalui cara pembagian, tabel perkalian, dan pohon faktor dengan tepat. Faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi yang nilainya sama itu adalah faktor persekutuan. Langsung saja contoh yang pertama yaitu tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Contoh yang kedua yaitu tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Dan contoh yang ketiga adalah tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 24. Tiga contoh ini akan saya presentasikan penyelesaiannya dengan cara yang berbeda. Ya. Yang pertama yaitu dengan cara pembagian, yang kedua dengan cara tabel perkalian, dan yang terakhir dengan cara pohon faktor. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pembagian. Kita lihat dulu untuk bilangan yang pertama yaitu 16. 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 3 tidak bisa, jadi langsung 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 dibagi 5 dan 6 tidak bisa. 7 juga tidak bisa, sehingga 16 dibagi 8 sama dengan 2. 16 dibagi dengan bilangan 9 sampai 15 tidak bisa, sehingga langsung 16 dibagi 16 sama dengan 1. Dari pembagian ini dapat diketahui bahwa faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang bilangan yang kedua yaitu 20. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 3 tidak bisa, sehingga langsung 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 dibagi 6 bilangan 6 sampai 9 tidak bisa, sehingga langsung 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dan 20 dibagi bilangan 11 sampai 19 tidak bisa, sehingga langsung 20 dibagi 20 sama dengan 1.
Dari pembagian ini dapat diketahui bahwa faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kalau kita sudah mengetahui faktor dari setiap bilangan, maka kita bisa menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan ini adalah faktor dari dua bilangan yang sama. Kita lihat 1, di sini juga 1. Jadi faktor bilangan ini 1 termasuk faktor persekutuan. Ya. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1 karena sama, 2 sama juga, 4 sama, 8 tidak ada yang sama, 5 juga tidak ada, 10, 20, dan 16 tidak ada yang sama. Sehingga dari sini hanya ada 3 bilangan yang sama. Jadi ditulis, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Sangat mudah ya menentukan faktor persekutuan dengan cara pembagian. Sekarang lanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Penyelesaiannya dengan cara menggunakan tabel perkalian. Yang pertama yaitu kita lihat bilangan 12 itu adalah perkalian antara 1 dengan 12 ya. 1 kali 12 itu 12, 2 kali 6 itu juga 12, 3 kali 4, 12, 4, nah ini sudah ada 4 kali 3, jadi ditulis hanya 1 saja. Terus 5 tidak bisa, 6 bisa 6 kali 2, tetapi tetap ditulis di sini. 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9, 10, 11 juga tidak bisa. Yang bisa 12 kali 1, karena 12 kali 1 12 pasangan dengan 1 di sini sudah ada sehingga tidak ditulis. Ini dari tabel perkalian dapat kita ketahui bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang bilangan yang kedua yaitu 18. 18 caranya juga sama, yaitu yang pertama 1 kali 18. Setelah 1, 2 kali 9. 3 kali 6, 18. 4, 5, tidak bisa. 6 kali 3, di sini sudah ada. 7 tidak bisa, 8 juga tidak bisa. Dikalikan menghasilkan 18. 9 kali 2 bisa, tapi di sini sudah ditulis berpasangan 9 dengan 2 sehingga tidak perlu ditulis. Nah, anak-anak untuk mengetahui ini ya, triknya ada seperti ini. 9 ini adalah separuh atau setengah dari 18. Sehingga kalau ini sudah separuhnya, maka lebih dari separuhnya tidak bisa untuk untuk dikalikan dengan bilangan yang hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi langsung 18 kali 1. Seperti itu. Sama dengan ini. Ini paling besar, ya kan 1, 2, 3, 4, 6. Paling besar adalah 6. 6 ini setengah dari 12. Sehingga setelah 6 langsung 12. Ini. Dari tabel perkalian ini dapat diketahui bahwa faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah ini, sebelum bilangan yang terakhir atau bilangan itu sendiri adalah separuh dari bilangan itu. Apabila bilangan itu adalah bilangan genap. Karena faktor dari 12 dan 18 sudah diketahui, maka dapat faktor persekutuan dari 12 dan 18 dapat kita ketahui bilangan yang sama yaitu 1, 2, 3, dan 6.
Sangat mudah ya dalam menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan dengan menggunakan tabel perkalian. Saja sekarang contoh yang ketiga, yaitu tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 24. Penyelesaiannya yaitu dengan cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Ya, sekarang bilangan yang pertama, yaitu pohon faktor adalah punya tangan seperti ini, 10. Nah, ini bisa diartikan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau tangan-tangannya ini adalah perkaliannya. 2 kali 5 sama dengan 10. Selalu dimulai dengan bilangan yang paling kecil untuk yang sebelah kiri. 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 1 sehingga berhenti sampai di sini. Anak-anak perlu kalian ingat bahwa 1 dan 10 itu faktor dari 10 ya. Jadi faktor dari 10 yang utama itu adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu dapat kita ketahui faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya sekarang adalah pohon faktor untuk bilangan yang kedua yaitu 24. Nih ya, ingat kita mulai dengan tangan yang sebelah kiri ini adalah bilangan 2 atau bilangan yang paling kecil. Karena ini adalah genap sehingga dimulai dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, tulis di sini. Kemudian tangan lagi 12 dibagi 2 masih bisa di sini jadi hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi lagi dengan 2 yaitu 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 tidak bisa dibagi lagi sehingga berhenti sampai di sini. Nah, ini adalah pohon faktor dari 24. Ingat, 1 dan 24 adalah faktor dari 24 ya. Jadi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri itu adalah faktor dari bilangan tersebut. Kemudian kita tulis perkalian dari 24 itu adalah yang paling tepi di sini ya. Kalau ini tidak dilingkari kenapa? Karena dia masih punya tangan lagi. Bisa punya tangan lagi, dibagi lagi sehingga yang paling samping ini yang dilingkari, yang paling samping, paling ujung ini. Jadi 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, seperti ini. Kalau sudah kita kelompokkan dulu, 2-nya di luar, 2 kali, yang ini dikelompokkan, 2 kali 2 kali 3. Ya, jadi di sini adalah 2 kali 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Ini adalah bentuk perkaliannya. Sekarang untuk pengelompokan yang kedua, kita kelompokkan 22 ya. Di sini jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga 24 ini juga perkalian dari 4 kali 6. Sekarang selanjutnya yaitu kita kelompokkan 3 yang depan. 2 kali 2 kali 2. Terus ini kali 3 sendiri. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Di sini tulis 8 kali 3. Jadi dari perkalian ini dapat kita ketahui bahwa 24 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 12. 4 kali 6 dan 8 kali 3. Selain ini ingat di sini tadi 24 juga perkalian dari 1 kali 24. Ya, selalu ingat apabila itu pembahasannya adalah faktor, maka yang menjadi faktor utama adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dari perkalian ini dapat kita ketahui bahwa faktor dari 24 adalah dengan memperhatikan perkalian ini, maka dapat kita ketahui bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena kita sudah mengetahui faktor dari 10 dan faktor dari 24, maka dapat kita tentukan faktor persekutuannya. Ya, jadi faktor persekutuan dari 10 dan 24 adalah bilangan yang sama, yaitu 1 dan 2. Ya, jadi faktor persekutuannya ada 2, yaitu 1 dan 2. Itulah tadi anak-anak cara menentukan faktor persekutuan dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan menggunakan cara pembagian. Yang nomor 2 kita bisa menggunakan cara tabel perkalian. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan pohon faktor. Kalian bisa memilih cara yang menurut kalian mudah. Ya. Nah, itulah tadi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.